Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Idris, mahasiswa jurusan Psikologi, Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan konseling kelompok, yaitu pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik merupakan terapi perilaku yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Adapun tokoh-tokoh dalam pendekatan ini yakni B.F. Skinner, Albert Bandura, John B. Watson. Nah, terapi perilaku ini merupakan sebuah pendekatan terhadap penilaian, evaluasi, dan perubahan perilaku yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku adaptif dan pengurangan perilaku maladaptif dalam kehidupan sehari-hari. Terapi perilaku ini merupakan pendekatan klinis yang dapat digunakan untuk menangani bermacam-macam gangguan dan dengan bermacam-macam kelompok masalah. Contohnya yaitu masalah kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, gangguan makan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun penyimpangan seksual. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa terapi ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan perilaku adaptif, dan terapi ini digunakan oleh terapis untuk membantu individual memperbaiki beberapa aspek kehidupannya sehari-hari. Nah, secara umum, teori behavioral berpandangan bahwa manusia itu pada dasarnya netral. Artinya, manusia itu lahir tidak berakhlak baik ataupun buruk. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri suatu pola tingkah laku yang baru melalui proses belajar. Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Itulah pandangan pendekatan behavioristik terhadap manusia. Adapun tujuan konseling kelompok behavioral ini yaitu untuk menghapus pola-pola tingkah laku maladaptif dan membantu konseling mempelajari pola-pola perilaku bersifat konstruktif serta membantu mengubah tingkah laku konseling. Nah, peran dan fungsi konselor dalam pendekatan behavioral ini adalah dalam konseling kelompok behavioral, konselor berperan sebagai pelatih yang membantu melatih konseli pada proses pembentukan tingkah laku baru dan penghapusan tingkah laku yang maladaptif. Adapun strategi utama yang dilakukan oleh konselor kelompok behavioral yaitu instruksi atau mengarahkan, umpan balik, percontohan atau imitasi, pengulangan perilaku, dan penguatan sosial. Hubungan konseli dan konselor yaitu dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses perubahan perilaku. Sebuah hubungan terapi yang baik meningkatkan kesempatan konseli untuk menerima terapi tersebut. Jadi, praktisi behavioral menyampaikan faktor-faktor seperti kehangatan, empati, dan penerimaan adalah hal yang dibutuhkan, tetapi itu saja belum cukup. Agar perubahan perilaku terjadi, hubungan konselor dan konseli adalah landasan tentang bagaimana strategi terapi yang dibangun untuk membantu konseli mengubah arah dari keinginan mereka. Selanjutnya adalah tahapan konseling behavioral kelompok, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan. Nah, pada tahap ini biasanya anggota kelompok saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan atau harapan-harapan yang ingin dicapai, baik masing-masing sebagian maupun seluruh anggota. Jadi, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahap awal atau pembentukan yaitu pertama, membuka dengan doa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para anggota. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok behavioral. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara dan asas-asas dalam konseling kelompok. Yang keempat, saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. Dan yang kelima, permainan pengakraban atau ice breaking.
Selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap peralihan. Tahap peralihan ini merupakan tahap yang menjembatani tahap pembentukan ke tahap kegiatan, di mana pemimpin membuat para anggota kelompok untuk siap mengikuti kegiatan ini. Dalam kegiatan ini, pemimpin kelompok juga menjelaskan peranan para anggota kelompok, yaitu berperan aktif dalam mengemukakan pendapat serta memberikan saran dan ide dalam membahas topik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh selanjutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati kesiapan anggota kelompok menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga, membahas suasana yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota kelompok. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini merupakan tahap dalam konseling kelompok, di mana masing-masing anggota saling berinteraksi, memberikan tanggapan, berperan aktif, dan terbuka menunjukkan hidupnya kegiatan konseling kelompok yang membawa konseling kelompok ke arah tujuan yang diharapkan. Para anggota kelompok bertukar tanggap dengan baik, saling membantu dan menerima, serta saling berusaha untuk saling menguatkan rasa kebersamaan sehingga interaksi sosial di antara mereka terjalin secara optimal. Selanjutnya tahap yang keempat adalah tahap pengakhiran. Pada tahap ini, pemimpin kelompok akan mengakhiri kegiatan sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap ini yaitu: pertama, menyampaikan pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok. Kedua, mengungkapkan pesan-pesan dari anggota kelompok. Ketiga, penyampaian tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota kelompok. Dan yang keempat adalah penutup. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling behavioral kelompok, yaitu ada 5. Yang pertama, reinforcement atau penguatan. Penguatan merupakan intervensi yang paling penting, di mana dalam terapi kelompok behavioral, setiap anggota masing-masing memberikan penguatan dengan berbagai cara, diantaranya seperti penghargaan, persetujuan, dukungan, dan perhatian. Penguatan diri sendiri mempunyai penguatan yang sangat besar dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Jadi, setiap anggota kelompok harus diajarkan cara menguatkan diri sendiri supaya mereka dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan diri. Yang kedua, existential merupakan proses menurunkan nilai perilaku yang terjadi karena meninggalkan reinforce yang mempertahankannya. Yang ketiga, shaping. Shaping atau pembentukan adalah membentuk tingkah laku baru yang sebelumnya belum ditampilkan dengan memberikan reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali tingkah laku ditampilkan. Proses langkah ini umumnya mengizinkan anggota mempelajari perilaku dan mempraktekkan bagian-bagian perilaku hingga sempurna. Yang keempat, modeling. Modeling ini merupakan belajar melalui pengamatan terhadap orang lain. Pemimpin kelompok behavioral selalu menjadi model perilaku yang tepat bagi anggota kelompok. Begitupun dengan anggota kelompok kadang-kadang menjadi modeling bagi anggota kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah behavioral rehearsal. Behavioral rehearsal merupakan latihan atau mempraktekkan perilaku yang diinginkan sampai pada bentuk yang dikehendaki oleh seseorang. Tujuan utama behavioral rehearsal ini adalah mempersiapkan konseli supaya melakukan perilaku yang dikehendaki dan telah diperoleh dalam kelompok pada suasana di luar konseling kelompok. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pendekatan behavioral dalam konseling kelompok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi